Rasa sakit hati mulai bercampur dengan amarah. Teramat sangat sakit yang melihat kedekatan Udin dan Mela kembali. Sudah sangat lama rasa itu hilang, dan kini kembali gue merasakan itu untuk kesekian kalinya. Sementara tentara dengan tombaknya menghampiri gue kala itu, dengan setengah sadar, gue mendengar perbincangan mereka. "Din, Arman kenapa?" "Gak apa-apa, Mel. Ya udahlah, jangan terlalu lu pikirin." Terdengar sahutan Udin menjawab pertanyaan Mela. Dan setelah gue membuka mata, penglihatan gue pun kembali normal, di mana Udin dan Bang Buluk tidak berubah-ubah wujud seperti sebelumnya. Dan tidak ada pula terlihat adanya puluhan ibu kos yang mengawasi gue. Kali ini gue pun menyendiri, memahami kejadian apa yang barusan menimpa gue. Tapi badan seakan bergerak dengan sendirinya dikala melihat kedekatan kembali Mela dan Udin. Rasa itu kembali hadir, dan dengan refleks badan gue pun menyerang Udin dengan sendirinya. Namun Bang Buluk dengan sigapnya menghalangi apa yang akan gue lakuin ke Udin. "Lu kenapa sih, Man?" Mela menanyakan. "Gue gak seneng, Mel, ngeliat lu deket lagi sama Udin." Dan seketika semua tim pun menghampiri dan menenangkan gua yang hilang kendali. Udin pun masih terlihat diam dengan tatapan matanya yang tajam. "Lu kenapa, Bang?" Adul menanyakan kondisi gua kala itu. "Nggak elu, nggak Mela, juga si Udin. Sama semuanya. Mulai nggak asik lu pada," sahut gua yang entah kenapa penyebabnya bisa semurka itu dengan mereka. Terlihat juga Ola memperhatikan dengan wajah bingungnya. Semua tim pun seakan bertanya-tanya dengan apa yang gue ucapkan barusan. "Maksud lu apa, Man? Mela pernah dekat sama Udin?" Sontak Mega menanyakan. Udin pun seakan menghindari pertanyaan Mega tersebut dan memilih untuk masuk beristirahat ke dalam tenda. Namun, melihat tingkah Udin yang terlihat tenang, di situ gue seakan makin gak terima dengan tingkahnya. Dengan setengah sadar, gue udah melontarkan kata kasar ke Udin yang membuatnya marah menghampiri gue. "Lu inget ya, lu gak bakalan bisa jadi gue, dan gue pun gak bakalan bisa jadi lu. Ingat itu," ucap Udin menunjukkan telunjuknya ke arah gue. Tiba-tiba tim pun mulai masuk satu persatu ke dalam tenda masing-masing. Nampak raut wajah Mela yang seakan kecewa setelah kejadian ini. Ola pun seakan bertanya-tanya, sebenarnya ada masalah apa dengan BTS? Dan tak henti-hentinya, Adul pun mencoba menenangkan gua sepanjang malam. Tapi saat itu bau amis mulai menyelinap masuk ke dalam tenda. "Bau ibu kos, Bang," ujar Abdul Baihaqi. "Gak usah munafik lu, Dul. Lu kan pernah bilang ke gua, Dul, tanpa mereka perjalanan kita terlalu monoton." "Iya juga sih, Bang. Tapi kok bisa ya mereka selalu hadir di pendakian kita?" "Dul ah, gua mau tidur. Pegel banget nih rasanya badan." Kemudian Adul pun terlelap tidur. Tapi bayangan buruk kerap mengganggu, di mana Bang Buluk meminta Udin dan Mela tidur satu tenda bareng Mega. Muke gile. Cisentor kini memberikan sinarnya di ufuk timur. Embun pagi pun mampu membasahi tenda dengan kilauan mentari paginya. Saatnya mempersiapkan kembali untuk perjalanan selanjutnya. Senyuman tim pagi ini mampu menenangkan jiwa yang aneh semenjak malam. Menu pengganjal perut pagi pun terasa sangat istimewa dengan adanya Ola yang turut serta di pendakian ini. Emang dah wanita Jawa punya daya tariknya tersendiri. Ola yang tulen asli Jawa dan Mela yang belastaran Yogyakarta. Beres packing dan packaging, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 1 jam melangkahkan kaki, tiba-tiba Septi terlihat ketakutan yang lalu mengajak kami untuk kembali ke Cisentor.
Muli aja terus maneh. Sejak kapan ini bocah Depok bisa ngomong Jawa? Sahut Udin memperhatikan keadaan Septi. Bang Bulu pun segera merotasikan rombongannya. Mungkin dia mengerti dengan keadaan yang diucapkan oleh Septi. Dan setelah Bang Buluk berdiskusi lumayan memakan waktu dengan Ola, akhirnya kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan pendakian ini. Kayaknya kita stop pendakian ini. Keselamatan itu harus tetap kita prioritaskan, pinta Bang Buluk kepada tim. Anjayani, seriusan ini bang? Iya Dul, sepertinya pendakian ini nggak beres. Iya sih bang, semalam aja gua sama Septi ditimpukin. Padahal gua mah cuma mepet-mepet doang. Mungkin setannya sirik melihat lu romantis sama Septi Dul, sahut Yoga kala itu. Sialan bener si Yoga, dikira gua ame Udin setan pengangguran kali ya. Dan setelah menemui hasil sepakat, kami pun memutar untuk kembali ke Cisentor. Rika, tunggu aku. Kakiku kram gak bisa digerakin, teriak Adul di barisan belakang. Memang semenjak kejadian semalam, gue dan Udin saling menjaga space, di mana Udin berpindah ke depan dan menyisakan gue dan Adul di belakang. Sambil menunggu kaki Adul pulih kembali, kini giliran Ola yang berlogat seperti penari jaipongan. Septi pun langsung menghampiri Bang Buluk untuk segera menyadarkannya. Sebaiknya kita kembali ke basecamp pendakian bang, pinta Septi si cewek Indofood. Gua yang secara gak tega melihat Ola pun segera memapah tubuhnya untuk sampai ke Cikasur. Tapi Mela nampak cuek dengan apa yang gue lakukan ke Ola. Seakan dia tidak peduli lagi dengan kedekatan gua dan Ola. Kini waktu beranjak sore, namun kabut yang mulai tebal seakan membuat keadaan semakin gelap. Dengan kondisi kaki Adul yang kram dan Ola yang belum fit, akhirnya kami memutuskan kembali untuk membuka tenda sementara di savana Cikasur ini. Kabut pun mulai menyelinap. Hamparan savana yang begitu luas seakan terlihat sempit, seperti dalam ruangan. Septi pun mulai gelisah. Udin dan Bang Buluk mulai menjaga situasi. Kini suara rintihan kesakitan mulai terdengar di kala pergantian waktu. Ola mulai berangsur-angsur membaik, namun tidak dengan Abdul Baihaqi yang masih merintih dengan rasa sakit pada kakinya. Lu kram apa stroke ringan sih Dul? Kayaknya kram lama amat, ujar Udin menanyakan keadaan Adul. Iya kali ya Din, soalnya kemarin gue makan sayur kangkung, gue campur sama mie instan. Bakar udut dan seduh kopi di tengah tebalnya kabut. Tiba-tiba seperti terdengar langkah kaki anak pramuka yang sedang baris berbaris. Semua tim pun terbelalak. Senter penerangan mulai diarahkan ke penjuru arah. Namun tidak adanya bayangan manusia atau pendaki lain yang melintas maupun mendekati kami. Suara mulai terdengar riuh, berbarengan dengan suara langkah kaki yang seakan melakukan baris berbaris. Septi pun terlihat mulai tidak nyaman dan memaksa Bang Buluk untuk segera meninggalkan area Cikasur ini. Di Cikasur inilah teror benar-benar terasa mencekam. Namanya nggak senyaman kondisinya. Menurut jasa pengantar yang mengantarkan kami ke Cikasur ini, dahulunya adalah lapangan landasan udara, tempat kolonial Belanda, dan mewanti-wanti untuk para pendaki membuka tenda di area ini. Dul, coba nih minum air ini. Siapa tahu kaki lu sembuh. Halal nggak di bang? Halal lah, kan nutrisi syar'i. Masih aja di situasi kayak gini kalian bisa bercanda. Memang dari awal perjalanan, gue dan warga RT Sabeni jarang banget dapat momen ngobrol. Dikarenakan Adul sibuk dengan Septi, dan gue dibikin sibuk ame Ola dan Mela. Din, maafin gue ya pas kejadian semalam. Iya gak apa-apa man. Lagian jangan lu bahas di depan yang lain.
Gue gak mau kalau mereka tahu tentang ini semua, pinta Udin sembari menyuguhkan kopi. Malam terasa semakin dingin. Gangguan mulai berkurang kali ini. Tapi mata tak sanggup untuk dipejamkan. Mungkin ngobrol bareng Adul yang tengah kesakitan itu bisa menjadi alternatif untuk menghibur di kala penderitaannya. Dul, hidup jangan kebanyakan ngeluh. Lu kagak malu sama Nikeong? Coba deh lu bayangin, Nikeong punya cita-cita mulia. Meski gak akan pernah tercapai, tapi dia kagak pernah ngeluh, ucap gua sembari memegang binatang bercangkang tersebut. Emang apa bang cita-citanya dia? Dia cuma pengen hidup bareng keluarganya di dalam satu cangkangnya, Dul. Males gua bang ngomong sama lu ah. Septi yang terlihat uring-uringan dengan keadaan memaksa ke Bang Buluk sebaiknya tidak bermalam di tempat ini. Memang kami semua percaya apa yang dirasakan Septi si wanita Indofood tersebut. Tapi keadaan Sakdul menjadi alasan untuk kami tetap bermalam di area Cikasur ini. Kepanikan pun mulai terlihat jelas dari raut wajah Septi, di mana dia selalu mengucap tentara selama kami di Cikasur ini. Hal tersebutlah yang membuat gue males ngajak Septi. Kalau bukan karena Adul mah, mungkin beda lagi ceritanya. Dan dengan segera, gue dan Mela pun mencoba menenangkan Septi, karena kami tidak mau melanjutkan perjalanan tanpa memprioritaskan keselamatan Abdul Baihaqi. Emang apa sih yang lu lihat, Sep? Terpaksa gue menanyakan perihal tersebut. Gerombolan tentara setengah badan Bang Arman. Dengan jelas, Septi memberitahukan apa yang dilihatnya. Sontak gue dan Mela pun merinding hebat setelah mendengar penjelasan Septi barusan. Semua tim pun mulai berkumpul dalam satu lingkaran, membuka obrolan, mungkin bisa mencairkan suasana. Ya udah Sep, jangan lu ngomong tentang tentara lagi ya. Soalnya itu cita-cita gue dari kecil. Pengen banget dah gue kayak babe gue. Emang babe lu tentara, Man? Tanya Bang Buluk penasaran. Kagak sih bang, babe gue aja yang kepengen. Lah Sakmat, lah Sakdul. Seketika Ola tersenyum dengan ayunya, dan Mela mulai terlihat manis kembali dengan senyumannya. Sebenarnya bukan gue dan Adul doangan yang geblek, tapi ada Udin. Dia sebenarnya orang tergeblek di antara gue berdua. Malam ini tidak ada rasa kantuk yang menyerang dari salah satu kami. Sementara suara riuh masih kerap terdengar samar. Bang Buluk seakan fokus menyimak pembicaraan gua dan tim, sembari memijat kaki Abdul Baihaqi yang kram. Kopi menjadi teman setia selama pendakian. Berbagai cerita pengalaman hidup menjadi topik pembicaraan malam ini. Cerita pendakian bukan cuma misteri atau horor di dalamnya. Selalu ada kebersamaan dan petualangan yang asik yang terpampang di dalam ceritanya. Ya, itulah BTS. Man, kenapa ya? Setiap gue mau ngopi, pasti mata kanan gue kerasa sakit. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Ujar Udin menanyakan perihal tersebut. Sontak seketika semua tim pun terlihat panik. Mereka takut kalau ada makhluk goib yang mengganggu Udin secara tidak langsung. Jangan sampai dah harus merambat ke Udin. Kalau emang bener kayak gitu, bisa jadi pendakian ini paling ngerepotin dah. Lu kalau minum kopi sendoknya diangkat dulu. Gimana kagak mau ketusuk itu biji mata lu? Oh iya man, pantesan berasa ada yang nusuk-nusuk. Nyabang-abangan kagak ada yang beres. Geblek semuanya. Singkatnya, dengan kondisi kami yang tidak juga merasa kantuk, tiba-tiba si Adul ngajakin buat ngelanjutin perjalanan, di mana membuat Bang Buluk dan Yoga menjadi khawatir akan cerita masa lalunya. Ya udah yuk bang, lanjut aja. Agak nyaman banget di mari. Rasa curiga pun mulai menyerang pikiran gua. Pokoknya gua paham dah kalau Adul udah maksa berdiri. Serius Dul? Serius gak? Serius lah, masa enggak? Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan malam ini. Meski terlihat jelas tampang Bang Buluk yang was-was, perjalanan tetap dilanjutkan.
dan mengubah barisan di mana Adul dan Udin berada di depan. Lantaran Udin harus memapah Adul yang terseok-seok. Kami pun siap untuk bergerak. Dengan dipindahkan Yoga ke belakang bareng gua dan Mela, perjalanan terasa mencekam. Di mana kala itu, gua menjadi palang pintu terakhir. Sumpah demi Alek, gua paling males kalau berada di belakang nih. Gumam gua waktu itu. Kegelapan savana Cikasur tidak dapat kami nikmati malam ini. Lantaran kabut yang tebal menjadi penghalang sejauh mata memandang. Suara langkah kaki yang berat terasa sangat jelas terdengar. Gerakan bunga lavender yang tiba-tiba seakan menandakan bahwa adanya sosok yang mengikuti kami. Dan tiba-tiba saat itu Yoga bergerak merangkak di hadapan gua dan Mela, di mana membuat Mela menjadi panik dan memberhentikan paksa rombongan di tengah savana Cikasur. "Lu kenapa, Yok?" tanya Mega kebingungan. Tidak ada jawaban dari Yoga. Ia tetap merangkak tak terkendali. Gerak-geriknya seperti tentara yang sedang membawa senapan api. Fix bang, ini orang ngalu rambu. Septi menghindari Yoga dengan ketakutannya, dan Bang Bulu segera mengambil alih kondisi. "You orang pribumi mau kemana?" ucap Yoga aneh. Septi dengan cepat menjawab ucapan Yoga tersebut. Sesekali terdengar Ola juga meminta izin melewati jalur Cikasur ini. "Maaf, permisi. Kami hanya ingin melewati jalan ini saja," sahut Ola dengan tenang. "Maaf kalau boleh tahu, Anda siapa ya?" "Anjayani, si Udin ade-ade aja lagi. Pakai acara di podcast lagi tuh makhluk. Makin demen aja dah tuh dia. Gue lupa dengan nama sosok yang merasuki Yoga. Pokoknya gue cuma inget nama ujungnya. Van Botten, apa Van Nistelrooy gitu. Lupa gue, udah." "You orang semua tinggal di sini, bekerja untuk Ai. Gak ada yang harus tinggal di sini," ujar Bang Buluk menyadarkan Yoga yang tengah merangkak kerasukan. Tapi seperti ada sosok lain yang mencoba masuk ke tubuh Yoga. Kali ini dengan berbahasa yang berbeda. Kenapa orang luar negeri semua dah yang masuk ke badannya Yoga? Apa mungkin ada kaitannya ya dengan tempat ini di masa lalunya? Terdengar seperti bahasa Mandarin. Tapi setelah didengar dengan seksama, kayaknya ini mah bahasa Jepang dah, ujar Udin menuturkan. "Rin Sakuragi, Miyabisora Ori," ucap Udin berbicara kepada Yoga yang tengah kerasukan kembali. "Sejak kapan Din bisa bahasa Japanis?" "Aduh Mel, lu mau aja lagi dibegoin sama Udin. Itu bukan bahasa Japanis Mel. Entu mah nama artis biru Japanes," sahut gua menjelaskan. Karena situasi manusia-manusianya yang tidak terkendali, terpaksa Bang Buluk menyadarkan kembali Yoga. Dan segera kami meninggalkan savana Cikasur ini dengan segera. Hampir setibanya kami di bibir hutan, entah kenapa badan gua terasa berat banget. Septi pun dengan sontak menoleh ke arah gua di belakang. Dan ternyata itu diakibatin oleh sosok Momon Dekil yang kala itu berhasil gue gendong. Mayan dah buat oleh-oleh Marsanda. Enggak lah. Ih, amit-amit. Sebenarnya sosok ini paling gue benci keberadaannya, karena nggak jelas kelaminnya. Beda banget dah sama ibu kos yang jelas-jelas dia mbak-mbak. Sambil komat kami, mulut Mbah Dukun BTS baca mantra. Dengan segelas air putih, lalu gue disember. Brrr. Lagi pada ketawa. Seriusan ini. Makanya berada di posisi belakang itu sama banget rasanya kayak udah saling sayang, tapi kita hanya temenan. Ya, menyedihkan. Saling meminta untuk menjaga posisi belakang, gue dan Yoga lakuin. Parno gue kalau udah di barisan paling belakang mah. Ya udah gue aja yang di belakang. Pada nggak sadar diri banget jadi cowok, sontak Mela kala itu. Mendengar ucapan Mela barusan membuat gue malu. Yang akhirnya gue terpaksa kembali menjaga barisan di belakang. Pastinya dengan keceriaan Adul dan Udin di depan.
yang melihat kondisi gue ini. Suwe emang tuh orang, demen deh ngeliat temennya kesiksa. Mel, sebenarnya kan gue juga orang Jawa, ucap gue gabung. Iya gue tahu. Jawab Mela kecut. Coba tebak gue Jawa mana, Mel? Ya Jepara Jawa Tengah lah. Salah lu, Mel. Terus Jawa mana kalau bukan Jawa Tengah? Sebenarnya gue itu jawaban atas semua doa-doa lu. Uhuy. Hilih, jangan sok-sok setia kalau hati bercabang. Enggak elu, enggak Udin, sama semua. Yang itu ngegantungin gue dari dulu. Dan elu, nggak ada kepastian. Sontak, ucapan Mela itu membuat gue bertanya-tanya. Berarti sejak dulu Mela emang udah suka satu sama lain sama Udin. Tapi kenapa Udin biasa aja yang ngeliat Mela deket sama gue? Kenapa dunia gue serumit ini? Kenapa semua seakan terikat satu sama lain? Sebenarnya ada apa sih dengan mereka? Kayaknya gue harus nanya langsung nih ke Udin. Gumam gue saat itu. Dan setibanya kami di bibir hutan, tim pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Di tengah situasi malam yang sedikit mencekam, ditambah rasa sakit Abdul Baihaqi yang tak pernah berangsur membaik. Tapi, seketika Yoga merasa ada sesuatu yang tertinggal di tempat ia kerasukan tadi. Dan parahnya, Bang Buluk menyuruh untuk gue dan Udin kembali ke tempat itu. Makanya kalau kerasukan jangan sambil tiduran, ucap gua sedikit kesel. Iya lu, kalau kerasukan itu sambil nyopet, biar nguntungin. Nih malah tiduran baik, sahut Udin dengan ucapannya tersebut. Dikarenakan tidak ada lagi lelaki yang terlihat normal dengan kondisinya. Akhirnya mau gak mau, gua dan Udin harus kembali ke tempat itu. Ke tempat di mana Yoga kerasukan, untuk mengambil dompet yang sempat tertinggal di area itu. Hanya berbekal satu buah senter penerangan, akhirnya gue dan Udin kembali ke tempat tersebut. Keheningan pun langsung menerkam langkah kami. Tatapan tim pun semakin lama semakin menjauh. Ketebalan kabut pun menampar wajah kami dengan dinginnya. Seperti memasuki ruangan pengap tak berpenghuni. Udara pun seakan pengap setelah gue dan Udin kembali ke tempat itu. Din, iya man, makasih ya. Lu ame Adul selalu ada buat gue. Saat gue lagi susah, saat gue lagi sedih, apalagi di saat hidup gue hancur. Pasti dah lu berdua selalu ada buat gue. Terang gue sepenuh hati. Jangan lebay ah, jadi sedih gue dengernya. Lah emang kenapa? Gue kan ngomong sesuai kenyataan. Ya justru kenyataannya yang bikin gue sedih. Lu berdua bikin gue sial mulu. Terang Udin geblek. Kampret bener lu. Nyesel gue ngomong kayak gitu. Sambil berjalan, gue dan Udin selalu membicarakan hal yang gak jelas. Dalih kami untuk menetralisir rasa takut yang berlebihan ini. Sementara suara aneh kerap terdengar sangat jelas, di mana langkah kaki kami seperti diikuti oleh langkah kaki yang terdengar sangat berat. Dengan sekejap, Udin pun memberhentikan langkahnya di depan, lalu mencoba melihat secara jelas ke arah depan dengan apa yang dilihatnya. Man, itu apaan ya? Goyang-goyang. Mana Din? Astagfirullah, ibu kos Din. Ini masih jauh kagak sih lokasinya? Ya itu Din, dekat ibu kos. Dan dikarenakan rasa takut yang berlebihan oleh sosok ibu kos yang terlihat hancur di bagian wajahnya, akhirnya kami berdiam diri sejenak untuk ngudut. Waduh, ini mah namanya The Princess of Ibu Kos. Tapi seketika ada suara seperti orang yang berlari dari arah belakang, di mana membuat gua merasa sangat mual. Jangan kerasukan dulu, kagak ada pawangnya. Amit-amit Din, nggak tahu nih kenapa ya gua mual banget. Perasaan kami seperti dikurung babi oleh makhluk goib itu, di mana udara yang harusnya lega terasa sangat pengap dan sesak. Ini mah judulnya sesak dalam gelap Din. Iya bener man,
Baiknya pergi hilang dan lupakan aja yuk. Udin mulai ciut dengan nyalinya. Tapi karena kami terlanjur sampai di lokasi ini, sayang banget, dompet dengan isi list kasbonan harus sia-sia tak terbawa kalau kami harus pergi meninggalkan lokasi ini. Dan setelah sidang paripurna mengenai siapa yang akan mengambil dompet itu, akhirnya keputusan pun jatuh kepada Udin. Sambil mengawasi Udin dan keadaan lokasi sekitar, nampak ibu kos masih terlihat tenang berdiri di depan kami. Terlihat saat itu Udin dengan kuda-kudanya mencoba meraih dompet tersebut. Tapi hal yang tak terduga dan menjadi salah satu sejarah dalam hidup gua kala itu terjadi. Dimana baru tahu gua kalau pocong mumun bisa terbang. Beda dah sama yang di YouTube, dimana ibu kos bisa dijepret dan mumun dekil bisa dikarungin. What the fuck lah. Ibu kos terlihat goyang seperti terhembus oleh angin. Jadi entu badannya doang yang goyang, tapi kepala ame rambutnya tegak berdiam diri. Rasanya kayak masuk ruang guru wali kelas, man. Kenapa emang, Din? Sambutannya kagak ramah banget. Sumpah demi Alek. Dengan dua sosok ibu kos dan mumun dekil selaku pemandu senam aerobik di depan kami, akhirnya kami mencoba untuk undur diri menghindarinya. Situasi ini cukup berbahaya untuk kami berdua. Tak lupa juga, kami selalu memberi kode senter penerangan ke arah tim di bibir hutan dengan menggoyangkannya ke atas. Ya, itulah tanda baik-baik saja. Meski kenyataannya, kami sedang tidak baik-baik saja. Dan setiap kami mendekati dompet tersebut, tiap itu juga terdengar suara tangisan dari ibu kos. Yaudah, man, lu gantian dah yang ambil ya. Gue jagain di mari. Tega amat lu, Din. Nyali lu kan lebih oke dibanding gua. Masa harus gue yang ambil? Coba dulu, man. Ame ibu kos aja takut lu. Gimana ame orang tuanya Mela? Jawab Udin menyeletuk. Ketika Udin berucap seperti itu, saat itu juga nyali gua langsung kepancing gara-gara bacotan si Udin yang ngebawa-bawa orang tuanya Mela. Dengan secuil nyali yang tersisa, akhirnya gue memberanikan diri. Gue yakin si Udin pasti berani. Terlihat dari gerak-geriknya yang gak kaku kayak gue. Anjayana, tinggal comot doang itu dompet. Lama bet lu. Terdengar ocehan Udin di belakang. Ya iyalah, gue juga tahu. Lu enak di belakang ngeliatin gue doangan. Nah gue setengah modal ini. Permisi ya ibu kos yang budiman. Mohon sekiranya ibu kos, mbak-mbak, ani-ani, ataupun kupu-kupu malam, mohon ya izinin saya dan teman saya yang geblek di belakang untuk mengambil hak kami. Gumam gue setengah jongkok, meraih dompet dengan motif army tersebut. Tapi setelah gue menggenggam dompet tersebut, terdengar suara seperti banci kaleng di belakang. Iya, ambil aja. Lain kali kalau open BO jangan ninggalin KTP ya. Ucap Udin sialan yang sambil berlari meninggalkan gua di belakang. Sontak seketika bulu kuduk gua langsung merinding hebat. Seketika gua pun langsung ngibrit ninggalin ibu kos itu. Tapi hal aneh pun terjadi, di mana pandangan gua melihat Udin kembali berubah-ubah dengan menjadi sosok lelaki tua. Din, tungguin gua. Terlihat senter penerangan Udin yang ia arahkan dengan cepat ke atas. Terlihat pula tentara setengah badan mengejar Udin dari semua arah. Situasi ini membuat gue lari sekencang-kencangnya, menyusul Udin yang terlihat menurunkan kecepatan larinya. Tapi, sebuah kepala perempuan berambut panjang berhasil menjatuhkan gue di tengah jalur Cikasur. Dua sosok wanita merangkak menyeringai, menghampiri gue yang tak berdaya kala itu. Tidak terlihat bola mata di wajahnya. Aroma bau got selokan tiba-tiba tercium menusuk indera penciuman gua. Dan kaki kiri gua berhasil diraih sosok wanita itu. Dia pun mulai menyeret kaki gua. Gua sadar ini bukan mimpi, tapi penglihatan gua terasa sangat terang menyilaukan mata. Dua sosok wanita mengerikan berhasil meraih kaki gua dengan kondisi gua yang terjatuh. Mereka seakan-akan ingin menyeret masuk gua.
kembali ke dalam Cikasur.